Jadi di Islam itu udah dikasih tahu ya spoilernya bahwa kata Nabi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, yang sebelumnya Nabi kasih tahu tentang umat sebelumnya yang juga terpecah, Yahudi dan Nasrani. Nah, di antara kelompok-kelompok sesat yang ada di umat Islam, itu diantaranya ada di Islam itu namanya Khawarij. Dan ini kelompok sesat pertama yang muncul. Apa itu Khawarij? Yang gue mau pakai nama yang sekarang zaman now yaitu radikalisme. Secara umum, kesesatan mereka itu ada pada kesalahpahaman atau kegagalpahaman mereka dalam memahami ajaran Islam yang diantara kaitannya dengan hukum Islam, penerapan hukum Islam atau prinsip-prinsip di dalam Islam. Nah, yang mengerucutnya lagi di dalam pembahasan tentang yang kalau di Islam itu diajarkan bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi pemerintah atau pemimpin atau penguasa, baik secara umum maupun secara khusus. Ya, gue mau bahas dari segi yang paling kecilnya dulu, yaitu kelompok radikalisme ini dekat dengan istilahnya itu di dalam Islam disebut takfiri, atau orang-orang yang suka mengkafirkan muslim lainnya. Jadi menurut mereka, orang yang dosa besar dianggap kafir, contoh kecil itu. Atau orang yang tidak menerapkan hukum Islam di dalam bermasyarakat atau bernegara dianggap kafir. Dan secara individu, misalkan ketika mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan, yaitu mereka hukumi kafir dengan mudahnya. Penyebabnya apa sih? Sebenarnya sederhana ya. Ada memang orangnya yang sesat, ustadznya gitu ya, mengajarkan ajaran Islam, tapi bukan ajaran Islam yang sebenarnya, yang udah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman di luar Islam. Ada juga yang memang orang yang belajar itu sendiri yang salah paham. Jadi secara gampangnya itu ustadznya benar ngajarinnya, dan ilmu yang diajarin juga benar di dalam Islam. Tapi entah kenapa orang yang belajar ini, yang berguru ini, yang belajar ilmu agama, salah memahaminya gitu. Nah, orang-orang radikal ini biasanya kebanyakannya itu terkena salah paham atau gagal paham, ya karena dia pikir memahami Islam itu ya serampangan, sebarbar gitu aja. Kayak dalam Al-Quran kan bahasa Arab, oh ini bahasa Indonesianya apa, oh artinya begini, that's it, udah gitu doang gitu. Kayak misalkan ayat yang biasa tuh digembor-gemborkan sama mereka sebagai dalil atau pegangan mereka gitu, bahwa yang tidak berhukum dengan hukum Islam maka kafir, kan begitu di Al-Quran ada. Maka ya udah mereka mengartikannya, memahaminya serampangan aja, sembarangan. Padahal ya enggak semudah itu juga gitu. Artinya benar, cuma cara memahami ayatnya itu juga di Islam itu sebenarnya ya udah ada contohnya. Jadi sekedar intermezzo nih sebelum gue lanjut, bahwa di Islam itu untuk kita bisa selamat dalam memahami ajaran Islam yang sebenarnya tidak terkontaminasi atau tidak termasuk ke dalam aliran-aliran sesat. Sederhananya ya, supaya nggak termasuk golongan mereka yang sesat itu adalah yakinilah bahwa agama Islam itu udah sempurna. Dan itu dalilnya banyak dan tegas, ada di ayat Al-Quran. Kata Allah, telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sesuatu yang sudah sempurna, kita dengan logis akan tahu
dan mengerti bahwa ya nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang, nggak perlu diganti, nggak perlu dirubah, nggak perlu diapa-apain. Sesuatu yang sudah sempurna, ya udah, titik. Apa adanya begitu. Ketika ada yang bertambah atau berkurang dari yang sudah ada, maka udah nggak bisa lagi dianggap sempurna. Jadi di dalam Islam, kalau mau selamat, yakinilah berislam itu tinggal nyontoh, tinggal nyontek, tinggal copy paste, tinggal plagiat. Tidak ada ruang inovasi, kreasi, atau kreativitas, atau pengembangan di dalam ajaran Islam. Karena apa? Supaya kita bisa tetap terjaga keaslian atau kemurnian ajaran Islam yang sama antara dulu 14 abad yang lalu sampai hari ini. Karena itu konsekuensi dari kesempurnaan Islam, ajaran Islam yang sempurna ini. Nggak ada apapun yang perlu diutak-atik di dalam ajaran Islam. Zaman berkembang, berubah, iya. Tapi lihat lagi bahwa Islam udah sempurna, udah. Apakah mau berdalih, mau ngelak? Oh sempurna kan buat zaman dulu, zaman sekarang beda. Nggak bisa begitu. Ya sempurna ya udah sempurna, cocok bagi apapun, siapapun, termasuk ya di zaman apapun, zaman manapun, mau zaman dulu, mau zaman sekarang itu. Ketika kita udah tahu konsekuensi dari kesempurnaan ajaran Islam, maka tidak perlu ada inovasi, pengembangan, apa segala macam, perubahan, penambahan, pengurangan. Maka yang kedua adalah yang harus kita tahu. Cari apa yang sebenarnya Islam ajarkan dalam hal satu itu yang mau dibahas, misalkan tentang ini radikalisme. Sebenarnya Islam ajarkan itu sebenarnya kayak apa sih? Apakah benar Islam mengajarkan seperti itu dan lain-lain sebagainya. Termasuk tentang ya apapun kayak pemahaman, keyakinan, itu ya, konsep ketuhanan, keimanan, atau tentang ibadah, baik yang sifatnya umum maupun khusus, yaitu ritual yang tidak ada di agama lain. Itu. Jadi kalau mau selamat, apapun yang datang mengatasnamakan Islam, tanya kepada diri kita sendiri, munculkan pertanyaan di benak kita adalah, apakah ini yang Islam ajarkan? Atau apakah ini ajaran Islam yang sebenarnya? Maka kritisnya di sini. Ini gue mau membangun kritis yang benar ya, yang mengantarkan kita kepada hidayah, bukan kritis yang ujung-ujungnya sesat, enggak. Jadi itu bukan agamanya Islam yang dikritisi, salah, karena udah sempurna. Lalu bagaimana mungkin orang dengan bodohnya gitu ya mengkritisi sesuatu yang sudah sempurna? Ini kan bodoh namanya. Nah, jadi banyaknya warna di dalam Islam karena itu mereka beragama hanya kalau nggak cuma pakai otaknya doang ya, bahasa kasar itu cuma dengan pikirannya doang, logikanya doang, atau ya hanya dengan perasaannya aja. Jadi bukan dalil yang dikedepankan, cukup enggak, dalil aja nggak cukup. Karena yang sesat dan radikal pun yang sedang kita bahas ini juga dia pakai dalil Al-Quran pula. Kalau dalilnya dia bilang Al-Quran ternyata ayatnya ayat palsu, ya itu gampang ngalahin mereka gitu. Ini kan enggak ayatnya bener ayat Al-Quran. Cuma apakah cukup dengan dalil? Enggak. Tetapi cara memahami dalil, yaitu Al-Quran, hadis Nabi SAW, pun juga ada dalilnya. Itu yang harus kita tahu. Nah, tidaklah kita bisa memahami dalil sebagaimana yang Nabi maksud, yang Allah harapkan untuk kita mengerti tentang ajaran Islam yang sempurna ini, kecuali ya melalui para sahabat Nabi, generasi awal, generasi pertama dalam umat Islam. Itu melalui para mereka, karena nggak mungkin agama nyampe ke kita kecuali melalui mereka.
Itu yang menjadi titik pembeda antara orang-orang yang selamat, yang dapat hidayah, yang tahu ajaran Islam yang sebenarnya, dengan yang sesat, kelompok sesat. Termasuk radikal. Mereka memahami ayat Al-Quran yang serampangan aja, sembarangan aja. Dia pikir, oh, tidak berhukum dengan hukum Islam, berarti kafir. Kan Al-Quran bilang begitu. Udah lihat, kita tinggal di Indonesia, pemerintah nggak menerapkan hukum Islam, karena nggak ada hukum ini yang di Islam ajarkan. Oh, berarti kafir. Nah, ini ketololannya mulai terbaca. Kenapa? Ya karena gampang banget mengkafir-kafirkan orang gitu. Pertama, tidak menjadi kewajiban setiap muslim untuk menegakkan hukum Islam atau syariat Islam, atau menerapkan hukum sebagaimana, oh, kalau orang berlaku seperti ini terancam begini, atau orang yang berlaku begini berarti statusnya begini. Kayak contoh tentang pembahasan pembatal keislaman. Kalau seseorang bisa dianggap batal Islamnya itu karena melakukan banyak hal, misalkan diantaranya syirik. Syirik itu apa? Dijelaskan. Setelah pembahasan tentang syirik ada macam-macamnya. Nah, ada diantara macam-macam syirik itu, ada yang berpotensi mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya ini. Nah, habis dia ngaji begitu, yang dia pikirin, yang dia tarik kesimpulan adalah orang-orang yang pernah dilihat dalam hidupnya sama seperti contoh itu. Oh, minta-minta ke kuburan nggak boleh, sujud kepada kuburan nggak boleh, menganggap sesuatu bisa memberikan manfaat atau pertolongan selain Allah itu nggak boleh. Dia kan minta ke kuburan waktu itu, dia ingat saudaranya, apa temennya, apa tetangganya begitu ya. Lalu tiba-tiba dia mengambil kesimpulan sendiri, oh berarti dia kafir, oh berarti dia udah nggak Islam. Terus kalau ketemu temennya itu, misalkan temennya yang pernah berbuat seperti itu, ya udah nggak ditegur salam, nggak mau sholat bareng, dianggap najis, udah, dan lain-lain begitu. Maka kalau ingin selamat, sederhana, pegang aja satu dulu ini. Seenggaknya ya entah berapa persen lah kita bisa terselamatkan dari pemahaman yang sesat, itu radikalisme. Apa? Pegang satu ini aja dulu, coba pahami, yaitu apa? Tidak menjadikan orang yang belajar hukum lalu pantas untuk menghakimi atau menghukumi. Kayak contoh sederhana, analoginya kayak orang yang kuliah belajar ngambil jurusan hukum, misalkan hukum pidana gitu ya, kan ada pidana, ada perdata. Misalkan pidana, di situ ada banyak pasal-pasal gitu ya, suruh belajar. Beda hukumannya ketika orang mencuri, membunuh, atau memperkosa, atau misalkan merampok, atau dan lain-lain deh gitu ya. Terus ketika orang ini belajar hukum pidana itu, di kemudian hari atau sebelumnya dia pernah gitu, misalkan lihat orang mencuri, atau di kemudian hari dia lihat orang mencuri gitu. Apakah kita tahu-tahu bahwa itu orang pencuri ke kantor polisi lalu mengatakan, Pak, penjara di mana ya? Oh, ada apa mas? Ini saya mau memenjarakan orang selama 5 tahun karena dia ketahuan mencuri. Apakah seperti itu penerapan hukumnya dari yang dia pelajari? Kan itu enggak dong, terlalu konyol. Sudah mengaku, Pak saya udah belajar hukum, saya anak hukum nih, saya kuliah di jurusan hukum. Yang saya pelajari itu, ya makanya ini saya mau menghukum. Apakah begitu? Ya kan enggak dong gitu loh. Gue rasa nggak perlu IQ tinggi lah untuk paham ini. Sama orang radikal itu ibaratnya begitu, dia belajar agama, terus kayak dia pikir dia juga punya hak, otoritas, dan kapasitas untuk menghakimi. Ya salah itu, karena tidak semua hukum di dalam Islam dibebankan kepada setiap individu kaum muslimin, enggak. Itu mereka dalam sampai di titik ini aja orang radikal tuh nggak paham. Padahal kalau dikasih tahu dalilnya tahu, dia pernah dengar pasti tentang jagalah istri-istrimu, istri dan anak-anakmu dari api neraka itu. Itu mungkin dia pernah dengar ayatnya, tapi dia nggak paham
dan nggak juga menerapkan, disibuk ngurusin urusan yang umum gitu ya, negara gitu, dianggap nggak menerapkan hukum Islam, tapi dia nggak tahu cara ngedidik anak, kan bego. Dia nggak tahu cara ngedidik istri, ya kan tolol. Itu jelas lebih wajib buat mereka, dan itu sifatnya udah individu masuknya, kecuali ya lo belum nikah, belum punya istri, belum punya anak, ya udah tanggung jawab atas diri lo masing-masing, kan begitu. Ini orang yang nggak tahu kapasitas, nggak tahu otoritas pula. Dia pikir ya segampang itu aja menerapkan hukum Islam, kecuali dianya pejabat misalkan, atau dianya bahkan pemimpin negara, presiden tuh, dia tahu ayat itu, dia harus menerapkan hukum Islam, ya silakan deh. Itu kan wewenang lu, itu udah masuk kapasitas lu juga punya otoritas untuk menegakkan hukum Islam. Adapun setiap individu secara umum kaum muslimin, ya nggak begitu aja itu. Jadi lihat nih, Islamnya mah sempurna ajarannya, cuma orang-orang yang menjalankan hukum Islam atau syariat Islam ini yang seringkali banyaknya bodoh, apalagi mendekati hari kiamat ya. Termasuk orang-orang radikal ini. Contoh kayak yang lainnya juga, tadi soal secara individu orang-orang yang mengkafirkan, ya ini secara umum bernegara dia juga mengkafirkan, kayak pemerintah dianggapnya togut gitu misalnya. Ya, ini kan juga bodoh juga namanya. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka menuduh pemerintah tidak menegakkan hukum Islam, sedangkan rukun Islam kita aja yang 5 itu semua ditanggung pemerintah, diurus pemerintah, diatur pemerintah. Bukti, ya lihat, pertama apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Ketika orang masuk Islam mualaf, diurus nggak sama negara? Ada aturannya nggak? Ya ada, kalau nggak bisa ganti KTP agamanya itu kan, orang yang mualaf contoh. Atau yang kedua sholat diatur nggak jamnya? Diatur dari subuh sampai isyanya. Nggak mungkin lu mengatakan subuh itu jam 5 terus, enggak. Kadang jam 4 lewat loh, lewat dikit itu subuh. Ya itu waktu-waktu bisa berubah begitu, emang nggak ada yang ngatur. Pemerintah nggak tahu apa-apa. 3, zakat bahkan ada badan yang mengatur itu di Indonesia kan. Ada yang menyalurkan zakat, punya pemerintah ada. Puasa di bulan Ramadan yang wajib, setiap tahun sidang isbat gitu kan, mikirin tuh dari Sabang sampai Merauke gimana caranya bisa bareng supaya lebarannya bareng gitu. Ya itu kan dilakukan oleh kementerian. Emang harus presiden juga pemimpin tertinggi gitu ya? Enggak lah, menteri juga ya bawahannya presiden, ya mereka yang ngurus agama ini tentang dalam hal itu penetapan 1 Ramadan, haji dan umroh, ya apalagi kita jamaah terbesar terbanyak di dunia yang kesono setiap tahunnya, ya kali nggak diatur, bakal orang sampai antri gitu. Terus atas dasar apa mereka orang-orang radikal ini menuduh pemerintah Indonesia kafir hanya karena dianggap tidak menjalankan syariat Islam atau hukum Islam? Ini kan goblok. Yang benar, pemerintah belum menjalankan hukum Islam secara kafah atau utuh. Udah itu aja, bukan nggak jalanin hukum Islam. Ya ini kan sama kan yang terjadi di zamannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya mereka dibunuh, dianggap nggak menjalankan hukum Islam. Kan tolol banget ini. Ya itu tadi, sama secara tuduhan individu, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang lain hanya karena bikin dosa besar, dianggapnya kafir. Yang melatar belakangi pemahaman itu juga ada, karena mereka pikir iman itu harus stabil, kalau turun dianggapnya kafir gitu kan bego begini. Padahal yang iman stabil itu ya malaikat, bukan manusia. Manusia yang naik turun gitu loh, naik karena ketaatan, ya turun karena kemaksiatan gitu. Dipikir orang kalau berbuat syirik terus dia hukumi kafir begitu aja, padahal beda hukum ya beda hakim.
Apakah orang belajar hukum lalu melegitimasi dia juga pantas jadi hakim? Ya belum tentu. Itu sama tadi kayak orang kuliah jurusan hukum. Terus dia punya hak untuk menghakimi orang itu hanya karena tahu hukumnya. Ya kan nggak begitu. Gitu kan. Nah, ya ada kaidah yang disebutkan ulama yang pernah gue dengar. Itu bunyinya gini. Hukum itu sesuatu yang menggantung di langit. Adapun untuk menerapkannya ke muka bumi, ya tergantung situasi dan kondisinya. Disesuaikan artinya ada proses yang dimana proporsionalitas harus seimbang. Namanya seimbang itu dekat dengan adil dan bijak. Itu kesempurnaan dalam Islam tuh proporsionalitas dalam menerapkan hukum. Artinya ketepatan dalam menerapkan hukum itu Islam punya aturannya. Kita masuk itu untuk menghukumi orang kafir. Ada pengadilannya. Ya itu memang dilakukan di zaman khilafah. Nah kalau nggak sekarang nggak di zaman khilafah kan, ya kan? Ya udah bukan urusan kita. Mau orang berbuat syirik atau gimana, ya yang penting amar ma'ruf nahi mungkarnya cukup di situ. Hanya menyampaikan siapa, yaitu para asatid, orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu, yang menyuruh kepada masyarakat kita untuk tidak berlaku syirik, untuk tidak berlaku bid'ah, untuk tidak berlaku yang maksiat dan lain sebagainya. Itu menyampaikan dakwah, bukan maksa, apalagi menghukumi. Ketika ada orang yang berlaku syirik, yang pantas menghukumi ya hakim. Itu urusannya pemerintah. Adapun secara individu, kalau kita belajar hukum di dalam Islam tentang ini jatuh kepada kekufuran, jatuh dalam perkara kekafiran, jatuh terhadap perkara yang lain-lain yang buruk-buruk gitu ya, kefasikan, kemunafikan dan lain-lain. Itu secara individu hikmahnya penerapannya adalah apa? Supaya kita tahu kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang terancam akan memiliki status demikian kayak munafik atau fasik atau kafir. Itu dengan kita menghindari itu syirik. Lawannya syirik kan tauhid, syirik tauhid yang benar, syirik yang salah itu. Terus ajaran Nabi secara umum kita ikuti ahli sunnah, lawannya ahlul bid'ah yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Itu apa aja itu untuk kita pribadi secara individu orang yang belajar supaya kita nggak masuk ke sana dan masuk yang ke sini yang benar. Adapun penerapan siapa kafir, siapa ini, orang-orang yang dianggap musyrik, syirik kan kelakuannya, musyrik itu subjeknya orang yang melakukan. Ya udah itu bukan urusan kita menghakimi itu loh. Seenggaknya sampai situ aja kita udah bisa terhindar nih dari takfiri, mengkafir-kafirkan orang lain, kaum muslimin yang lain. Itu diantara kesesatan, contoh kesesatan mereka, dan secara khusus tentang bab pemerintahan itu. Dan ingat ya, Indonesia ini negeri muslim, negeri Islam. Di dalam kaidah ajaran Islam sendiri dikatakan bahwa suatu kaum atau negeri disebut negeri Islam jika ada 3 kategori. Yang pertama, pemimpinnya orang Islam. Kedua, mayoritasnya orang Islam penduduknya. Yang ketiga, hukum Islam diterapkan di situ, ditegakkan di negeri tersebut. Dan Indonesia punya 3-tiganya kategori ini memenuhi syarat. Hanya saja di poin yang ketiga belum kafah. Udah, itu aja. Beda antara tidak menerapkan hukum Islam dan menerapkan hukum Islam walaupun belum sempurna. Sekarang siapa yang sempurna? Bahkan di Jazirah Arab sekarang, Arab Saudi, pokoknya Timur Tengah yang menerapkan hukum Islam, apakah sempurna? Enggak juga. Terus mau dikafirin tuh pemerintah Arab tuh. Itu loh maksudnya. Jadi ya nggak ada alasan lagi untuk kita mengikuti faham radikalismenya karena dianggap pemerintah tidak menegakkan hukum Islam. Bantahannya udah tadi gue jawab. Terus misalkan secara individu kok gampang banget mengkafirkan orang, tadi juga udah ada bantahannya gitu, bahwa ketika kita belajar hukum ya tidak melegitimasi kita juga punya hak untuk menghakimi atau menghukumi.
hukumnya itu kembali buat diri kita sendiri. Yang benar mana untuk kita ikuti ke sana, tauhid misalkan, ya salahnya yang mana, syirik, entah terancam kafir. Kalau kafir kan balasannya hukumannya neraka jahanam selama-lamanya dan lain-lain sebagainya, bla bla bla. Ya itu kembali ke buat kita yang belajar. Jangan sampai kita berlaku syirik, jangan sampai kita berlaku bid'ah dan lain-lain sebagainya. Jadi buat teman-teman, jangan gampang telan mentah-mentah gitu ya. Hanya karena baca ayat bahasa Arab terus baca terjemahan udah gitu, enggak. Dalil aja nggak cukup. Tetapi cara memahami dalil itu ayat Al-Quran, berupa tafsirnya, hadis-hadis Nabi, penerapan dalam hukum yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi, itu pokoknya segala sesuatunya yang ada di ajaran Islam. Itu cara memahami dalilnya pun juga ada dalilnya, dan itu terekam oleh fakta-fakta yang ditulis oleh para ulama dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dimulai generasi awal kaum muslimin, yaitu sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, muridnya Nabi langsung tuh, dan agama pasti lewatnya dari mereka. Jadi kalau mau selamat beragama, yang ngikutin jalannya para sahabat Nabi beragama. Ya dimulai dari ibadahnya, amalannya, amal solehnya, keyakinannya, pemahaman konsep ketuhanan, terutama khususnya secara umum keyakinan, pemahaman tentang syariat Islam, hukum-hukum, dan lain-lain sebagainya. Itu tinggal nyontek, tinggal plagiat, tinggal nyontoh, tinggal copy paste. Beragama semudah itu sebenarnya. Yang bikin ribet ketika menjelaskan satu persatu kelompok-kelompok yang sesat ini, karena memang yang sesat banyak, yang selamat yang benar cuma satu banding banyak 72. Itu pun secara literal itu 72, di antara 72 satunya aja bisa bercabang banyak kesesatannya lagi gitu. Jadi yang bikin ribet yang sesat. Ajaran Islamnya sendiri mah mudah. Nah makanya itu, untuk memulainya apa supaya dapat hidayah, ya berdoa udah. Itu berdoa, ikhlasin niat kalau kalau belajar agama, niatnya yang benar, yang baik. Cukup enggak, caranya juga harus benar. Itu cukup enggak, perangkatnya harus halal gitu loh. Bahwa segala sesuatu itu harus clean kalau mau dapat hidayah. Kenapa? Hidayah mahal, tak ternilai harganya dengan apapun yang ada di muka bumi ini sampai hari kiamat. Lalu apakah mudah? Enggak, makanya sedikit orang kan yang dapat hidayah.